dengan syariat, dengan sabab. Yang tidak bisa itu tanpa ada sabab. Ya, tapi kita hidup di dunia ini tidak ada tanpa sebab, semuanya pakai sebab. Ya. Kita datang ke sini untuk mendapatkan surga, itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Nih, sholat dulu, ikhtiar kita. Ikhtiarnya untuk bisa mendapatkan surga, ya, yaitu dengan kita beribadah seperti sholat. Dapat surga ini. Begitu juga kita ingin mendapatkan ilmu, dapat enggak? Meskipun duduk tanpa baca kitab, cuma buping saja, mendengar saja, itu bisa dapat. Sebabnya apa? Sebabnya kita duduk. Lain halnya dengan hendak aja, hendak mendapatkan ilmu, tapi kadang mau duduk di majelis ilmu, malah menjauh dari majelis ilmu, kata kawan. Ya. Ilmunya kita buka juga darinya, ini buka dari majelis ilmu. Ya, amunnya kita datang ke majelis ilmu, kita hendak mendapatkan ilmu, sekalipun kita hanya duduk saja, hanya menyimak saja, menguping saja, dapat. Ya, dapat ilmu, dapat berkah, dapat rahmat, dapat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan kita sudah berdudukan di tempat yang mulia ini, hanya niat saja di dalam hati terletak itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Sebelum melangkah kaki kita sudah dibalas oleh Allah. Aku ampuni dosa ikam ya Allah. Belum melangkah qabla an yahtua. Belum melangkah sudah aku ampuni dosa ikam ya Allah Subhanahu wa taala. Karena ikam aku tahu bertujuan datang ke majelis ilmu. Oh, tambah lagi berjalan, setiap khutbahnya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke majlis itu, duduk di majlis itu, tambah lagi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu, dapat semuanya. Nah, itu kesemuanya dikarenakan ada sebab usaha kita. Ilmu laduni pun demikian. Bisa didapati ilmu ilham, insting, ya. Dengan kita apa? Dengan istiqomah. Dengan istiqomah. Istiqomah dalam berwirid, ya. Istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib, yang sunnah, pagi, siang, malam, istiqomah. Wa in qalla, kata Rasulullah, meskipun hanya minimal 2 rakaat, tapi istiqomah. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, siangnya duha 2 rakaat, 2 rakaat saja, tapi istiqomah ini yang luar biasa itu. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ya, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah sekali bisa terbang. Ya, dah hebat itu. Kita sekali bisa terbang, burung itu setiap kali terbang. Berarti burung lebih harap daripada kita. Ya. Kita sekali berkunjung, pas bisa nyebrang Sungai Mahakam. Harapnya Sidin dapat bisa sampai ke sana aja. Sungai Mahakam berkunjung. Masya Allah. Waktu sehari berapa kali itu. Mulang balik aja itu di Sungai Mahakam itu. Lebih harap lagi iwak daripada kita. Apa yang kita sombongkan? Iya kalah. Nah, itu. Nah, harap itu kau mengalahkan iwak dan sebagainya. Bahkan iwak tunduk kepada orang itu. Iwak menghormati kepada orang itu. Istiqomah. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Biar duduk di majelis ilmu seperti ini nih. Mulai daripada iwak saluang, iwak lunduh, iwak apa saja itu bacakan tasbih. Ya, bertasbih itu iwak. Ya, Masya Allah. Tastaghfiru laka hitanul bahar. Iwak-iwak yang ada di bahar, di lautan, di sungai Mahakam, atau di sungai-sungai halus. Iwaknya halus juga, iwak saluang di situ. Ya, bacakan apa? Istighfar. Jadi waktu ya Allah ampunkan dosa ubuhannya tuna yang sedang menuntut ilmu. Kita aja kada sadar, kada tahu melihat iwak, ya diunjuninya, dimakan dagingnya. Padahal ini bacakan istighfar itu zakat kita yang memintakan ampunan kepada Allah. Ya, nah luar biasa. Diampuni dosa kita oleh Allah. Kita kada tahu sebab siapa? Sebab istighfarnya iwak. Sebab istighfarnya iwak. Kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala saban pagi. Itu iwak istighfar gawiannya. Masya Allah. Sangat siapa tuh acil-acil dengan 7 belajaran ilmu.
Ya, tu julak-julak yang katuju duduk di majlis ilmu. Tuh para kai-kai yang katuju ya berada di majlis ilmu. Masya Allah, mendapatkan ampunan Allah disebabkan iwak. Kita kada tahu, tahunya makan iwak, kada ada iwak di mamainya bini. Ya, ini iwak mana iwaknya nih? Ayam takut iwak, mandang iwak. Iwak haruan yang mana? Tingginya. Padahal aduh jadi ini kada purun aku menukarinya. Kenapa? Iwak itu kan selalu istighfar segan kita. Kenapa kita makan pulang? Sian, kada purun. Iwak sampai iwak semuanya menghormati dengan orang yang menuntut ilmu. Luar biasa. Belum lagi dengan keistiqomahannya setiap saat. Saban pagi dia selalu berada di majlis ilmu itu, disitu akan muncul namanya asir minal asrar. Rahasia-rahasia Allah tersirat di situ. Yang disambat ngarannya laduni. Laduni dari itu mah. Masya Allah. Akhirnya sebelumnya kada paham jadi paham. Iya. Nang dudukan belum tentu paham. Nang setumat-setumat tadi itu. Tapi istiqomah dia. Sambil berkhidmah di bawah. Nyusun makanan. Masya Allah. Aku nih memuliakan tamunya Rasulullah ini aja. Mereka yang berada di majlis Rasulullah habis makanan, habis belajaran ilmu, aku beri makan. Masya Allah. Jadi mendengarnya itu cuma seliwaran aja, tapi bisa dapat. Oh ya, kenapa? Karena keikhlasan dalam berkhidmah, karena keistiqomahan dalam berkhidmah kepada Rasulullah, akhirnya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Sayyiduna Imam Idrus bin Umar al-Habsyi. Al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi di Ghurfah. Nafa'allahu bih. Annahu la tatawala al-awtab illa bittisab bima kana alaihi al-aslam. Ya. Tidaklah bisa mendapatkan ya, al-awtab, kelembutan sikap kita, akhlak kita, kepribadian kita illa bittisab bima kana alaihi al-aslam, melainkan berusaha untuk mengikuti, mencontoh daripada mereka orang-orang yang terlebih dahulu daripada kita. Ya, makanya tashabbahu bil kiram. Fa inna man tashabbuha bihim falah. Fa illam takun mithlahum. Ya, tashabbahu bil kiram. Kita berusaha untuk mengumpati orang-orang yang mulia. Kayak apa sih duduknya orang-orang yang soleh kita umpati. Ya, pandirannya orang-orang yang soleh diumpati. Ya, berjalannya orang soleh diumpati, ya, makannya orang soleh diumpati, sambil mengintih itu nah, makanan orang soleh, orang yang baik itu kayak apa cara makannya itu nah, diumpatinya. Oh makannya kayak itu, dia 3 jari, oh 4 jari, oh 5 jari. Nah, maka sebelum makan, maka itulah Bismillah dulu, berdoa dulu, macam-macam. Duduknya macam itu, ya, diumpatinya tuh. Tasyabbahu, kita berusaha menyerupai, menjelma beliau. Orang-orang yang soleh tadi itu. Fa ilam takun mithlahum, meskipun kita ini bukan orang soleh, kita ini berusaha hendak menjadi orang soleh. Makanya mengumpati gaya kehidupan dan pola pikirnya orang soleh. Nah, ujarnya fa inna tasyabbuha bihim falah. Kita mengumpati saja sudah falah, sudah mendapatkan kebaikan, keberuntungan. Keberuntungan apa? Keberuntungan kita mengumpati bubuhan orang soleh tadi. Ya, bubuhan orang soleh. K7 ini berbagi, akhirnya kita umpat sidin. Ya, ini K7 silaturahmi, umpat dengan bubuhannya. Ya, K7 bermajlisan, umpat bubuhannya. Mengumpati aja gaya-gayanya, gaya-gaya bepandirnya, gaya-gaya apa namanya berjalannya, gaya sampai gaya makannya, umpati itu orang-orang soleh. Di situ ada sirnya, ada rahasianya. Ya. Laduninya apa di situ? Laduninya kita kada sadarnya apa? Setiap kita berbuat itu oleh Allah digerakkan, baik dari mulai pandiran, mulai dari gaya berjalan kaki, mulai gaya kita begawe, gaya kita makan, gaya kita guling itu menjadi baik dengan sendirinya. Itu ngarannya laduni juga, tanpa dibuat-buat, dipaksa-paksa. Iya, dengan sendirinya.
Ya, olahan Allah Subhanahu wa taala kita kawal itu. Melakukan seperti mana yang dilakukan orang-orang soleh. Kita seorang hendak melakukan, waduh, aneh. Tapi kalau Allah yang mengolah, langsung lancar. Allah, lancar. Bisa tuh, aku jadi bisa aja. Nah, menggawe ini, menggawe itu dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sebelumnya mengumpati orang soleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita berupa kemudahan di dalam melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang soleh tadi itu. Wala taluhul anwar illa bidawamil adkan. Tidaklah orang itu mendapatkan terang, sinar, cahaya illa bidawamil adkar, melainkan dengan selalu terus-menerus berzikir kepada Allah. Oh. Ya, artinya kalaunya kita berzikir seumpama di bersolawat, ya solawat itu kan zikir juga, ya kalau solawat zikir bukan, zikir juga, zikir tasbih, tahlil, tahmid, takbir, zikir juga itu zikir bukan solawat, tapi solawat zikir. Solawat zikir, itulah ulama menyatakan solawat ini lebih afdal daripada berzikir. Kenapa? Karena ketika orang itu bersolawat, dia sama halnya dengan berzikir kepada Allah. Jadi dua fungsi. Fungsinya ada dua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu zikir. Bisa juga ngaranya itu sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Waduh, sambil mengolah kopi, sambil masak, ya, waduh nikmat. Bersolawat terus, masya Allah. Si kayunya sambil nongkrong kayak itu dah, ya, di pelataran rumah sambil minum kopi. Sallallahu ala Muhammad. Tambah lagi nih, sambil ini. Sallallahu alaihi wasallam. Datang dirinya bawa dai bawa untuk sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nyaman. Untuknya dapat, kue untuk dapat, kopi dapat, ini dihiga. Waduh, nyaman banget itu. Tambah lagi dengan gulanya itu, pemanisnya ada di situ. Apa pemanisnya? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, pian sambil mengolah makanan di situ. Insya Allah makanan jadi nyaman. Nyaman, Mak. Coba ya, habis ini kira. Masak itu lakinya tuh. Sambil mengaduk kopi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sambil aduk-aduk. Diandaknya di bawah di hadapan sang suami. Ya, sambil pulang suaminya. Mana kopinya aja? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asin benar. Ada terasaan lagi, bukan gula yang diandak. Iya, uyah yang diandak. Artinya ini jadi bumbu tersendiri solawat. Ketika kita solawat, kita sama dengan sedang berzikir kepada Allah. Nah, andai setiap saat kita berzikir kepada Allah 100 kali. Iya, kalau seumpama nih zikirnya baca solawat sebelum maghrib itu aku terbiasa baca solawat 100 kali. Habis subuh 100 kali, habis duhur 100 kali. Jadi sehari itu 300 kali, itu aja yang aku mampu. Tapi istiqomah di waktu yang sama, istiqomah di solawat yang sama, di situ akan muncul sir minal asrar. Nah, sirnya akan muncul di situ. Kalau pahala itu pasti, kapanpun dan dimanapun, pian bersolawat kepada Nabi,
pian mendapatkan pahala dari Allah, pahala zikir dan pahala salawat kepada Rasulullah. Tapi mendapatkan nilai plus. Apa nilai plusnya itu? Sirnya di situ tuh. Sirnya, asrornya di situ. Asror apa? Asror barokatul waqt. Asror barokatul istiqomah. Cahaya ya akan didapati dalam hati kita, di dalam jiwa kita, ya menjalar ke seluruh tubuh kita, ke anggota-anggota badan kita. Allahu Akbar. Di situ bidawamil azkar, dengan istiqomah, ya dengan istiqomah, dawam, meskipun 100 tapi dawam, istiqomah. Jadi sehabis subuh 100, habis zuhur 100, habis sebelum maghrib 100, di waktu yang sama. Di situ ada namanya barokatul waqt. Barokatul waqt. Jadi barokah waktu itu yang biasa kita berzikir, yang biasa kita berwirid, itu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirnya akan muncul itu. Sirnya. Nah, itu sir itu macam-macam, bisa berbentuk cahaya di hati kita jadi terang. Di situ jadi ada mendapatkan sejenis kayak ilham, kayak insting. Jadi ada apa-apa aja tuh bisa tahu kita. Ada apa saja kita bisa tahu. Nah, itu ya laduni itu. Nah, ya, makanya ittagu, seperti melihat muka orang aja bisa tahu. Bukan berarti hebat, itu laduni itu. Iya, kasyaf jar. Masya Allah, itu berkat zikir tadi. Allah buka tirainya. Allah tanamkan cahaya di hati kita. Sehingga melihat muha-muha kekawalan kita tuh kita tahu ini. Wataknya, kebiasaannya, gawiannya, kita tahu. Hanya melihat wajah saja. Masya Allah. Ittaqu firasatal mu'min. Innahu yanduru min nurillah. Hati-hati jadinya. Hati-hati. Waspadalah. Dengan apa? Firasat al-mu'minin. Geretekannya orang mukmin, tergereteknya orang mukmin itu bisa menjadi kebujuran. Tergeretek aja. Ujar di hati seorang mukmin tadi, Haji Pedi, kayaknya ada yang dihandang. Itu rancak obat Gurudin. Ini handak begini pulang. Tergeretek dalam hati, cuman ini katujuh mau ombati Gurudin, katujuh mau ombati Guru Jamal wani, ya kalau Guru Udin para sidin kada kau menuangkan. Kenapa? Takutan. Ya, tapi bisa terlihat itu bayangannya dari wajah. Kehendak hatinya tadi itu bisa terbongkar hanya dengan melihat wajahnya saja. Kada kawa sekalipun ditutup-tutupi, ternyata memang hatinya sedang bergejolak. Coba takut lawan bininya, sudah dibawakan lading tiap pagi. Tapi di muhanya kelihatan. Kenapa itu? Geretekan orang mukmin. Kamu anda berbeda lagi kah? Kada, ulun kada. Nang saikum aja kan kada habis-habis. Kisahnya itu dah. Tapi di belakang layar, aduh, dia menampakkan kejantanannya. Masya Allah. Cuman kadang wani. Kada wani memandirkan kehendak itu kada wani. Ya, masih tersembunyi. Pas diitihi orang yang tajam pandangan hatinya tuh terbongkar dia. Ketahuan dia. Dan ini hendak ini. Kada jauh bujuran, kada guru aja. Atau kada di sana, kada julak, kada marina ai. Jangan berdustai kamu. Ya, kada ada dusta di antara kita. Aku tahu ini isi hati kamu. Bisa tahu isi hati orang. Oh, wali, bukan wali. Parak-parak waluh mungkin. Tapi karena keistiqomahan tadi itu di dalam berzikir kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah, Allah tarangkan. Hatinya Allah tarangkan sehingga hati itu, mata hati kita dan di dalam itu kada katarak. Ini kebanyakan kita ini mata hatinya katarak. Sudah mata zahirnya katarak, mata hatinya katarak. Katarak udah parah lagi. Aduh, kan nyatai. Kadang-kadang kau melihat. Ya, ada kau melihat. Kenapa jar mataku lagi katarak ini. Sudah katarak itu bukan rabun lagi. Kalau rabun tuh masih ada bayang-bayang bisa melihat. Katarak sudah kada kawal lagi sudah.
Nah itu. Nah, jadi berzikir itu diumpamakan itu obat katarak hati. Nah, mata hati kita dioperasi dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Wah, sehingga menjadi melihat kembali, kau melihat. Wah, kalau sudah mata hati itu kau melihat biar tembus sampai ke dalam. Oh, orang itu langsung bisa dilihat apa gawiannya. Ya, apa nih kepribadiannya, model apa itu. Ya, ketahuan itu kadang-kadang didustai. Melihat bini aja tahu. Mana pura-pura nih sayangnya pas lagi ada duit. Ya, kalau nggak pas lagi ada hutang nggak ada sayang. Ya, lagi banyak duit abang sayang. Kada ada duit abang ditendang. Oh, tahu itu. Nah, itu dapat melihat ya wajah-wajah yang berbagai macam bersumber daripada hati tadi itu dengan hati pula, hati yang bercahaya. Wala ta'ummul asrar illa bidzauq fi tafakkur wal i'tibar. Tidaklah sir minal asrar itu akan didapatkan oleh seseorang kecuali dengan menaguk, ya, menaguk sir dan asrar tadi itu pelantara apa? Pelantara tafakkur, ya, wal i'tibar, mengambil pelajaran dari setiap kejadian, diambil i'tibar, ibrah, pelajaran. Selalu melihat dan memandang apapun ya dijadikan sebab tafakkur, renungan diri kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan ya bersumber sir atau asrar rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tafakkur sa'a khairun min ibadati salah. Sampai nilainya itu kita tafakkur sesaat, ya, merenungkan tentang kebesaran Allah seumpama kita ketika melihat keindahan rembulan, keindahan bintang, keindahan gunung, ya, keindahan wajah bini kita seorang. Jangan bini orang diiti. Ya, kalau bini orang, masya Allah, sempurna ciptaan Allah ya. Lebih sempurna lagi tuh ada di muha bini kita. Masya Allah. Ya, Haji Ferry. Iya, karena melihat bini kita seorang belum dikucup dahinya, itu kita sudah dapat pahala di situ. Ya, apalagi lagi guring nanti. Insya Allah ikam dik. Walaupun penyarikan ikam dik. Tapi tetap ikam nih. Wanita tercantik sedunia dik. Nah dijawil sedikit hidungnya dik. Allah, tercantik sedunia ikam nih. Aku bercacarian ke sana kemari, barat, timur, utara, selatan, sampai menyeberang sungai, sampai melintasi provinsi. Ternyata ikam yang menjadi pendamping kok. Tetangga sauran, kakawalan bahari main kelereng. La ilaha illallah. Ikam, masya Allah, memang tercantik sedunia. Subhanallah, keindahan Allah memang betul-betul nampak di wajah ikam ini, tempeleng. Ada itu kita, ya Allah ya Rabbi, tersimpun di dalamnya itu berbagai macam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di situ. Maitihiyah ya. Ya, ini maaf kadang kita ini memang seperti itu, Pak. Dengan yang lain aja. Masya Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah katuju nang indah. Memang indah ciptaan Allah itu. Mana gerang tuh lihat tuh. Nah, indah benar galak kayak biola aja. Astagfirullahaladzim. Salah tafakurnya itu. Iya, tafakurnya salah itu. Ya, andaknya salah andaknya. Ya. Diandak nang artinya yang sesuai, ya, dengan makamnya, dengan kedudukannya seperti itu. Ya, kalau di para wanita, diandak di bini kita seorang. Masya Allah. Ya, bujur-bujur, ikam ni masya Allah. Artinya apa ngarannya?
Kedermawanan Allah ada pelantara tangan ikan. Ya, rahmatnya Allah ya berjalan di kebaikan ikan. Rahmatnya Allah. Baik perhatian dengan aku. Ya, berarti di situ tersirat rahmatnya Allah. Aku memandang ikan ini ya, baikungan adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Luar biasa ikan. Begitu sakit ya, beban ketika ikan melahirkan. Belum lagi ketika basuh-basuh, bersih-bersih rumah, betapasan. Aku kada sanggup. Kalau bukan itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, aku nang lakian nang hebat, gagah, perkasa kada sanggup. Aku diberi tugas kayak pian ini sehari dua apalagi seminggu. Wah, kada kawan. Coba ganti posisi tugas bebinian dengan tugas lakian. Ya, lakian nyaman apalagi pegawai kantornya duduk main-main komputer ya. Coba binian. Ya, bini kita seorang lah anggap. Ya. Ini yang membasuh. Masya Allah. Ini yang bertapasan. Ini yang memasak. Sudah ini capek memasak nih. Kita cuma ding ya. Tung nggak sudah masaknya. Lah kasih ya. Masya Allah. Ini juga yang mengandak. Ini yang menyusun. Kena habis makan kita cuma makasih ding lah. Itu gini alhamdulillah terima kasih. Terkadang masih dimamai juga. Ini kurang ini, kurang itu, kurang ini. Masya Allah. Kurang apa lagi bang? Kurang tempeleng aja. La ilaha illallah. Dia yang membasuh piring-piring, membasuhi apa semuanya, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Allah. Di situ rahmat Allah. Bujur apa bujur? Rahmat Allah. Coba diandak di wadah kita tuh nah. Di tubuh kita diandak di situ. Kada sanggup kita. Sekali aja sudah buka kita. Bah, ada sanggup aku ini. Suruh ngepel, suruh nyapu-nyapu halaman rumah. Adakah kita? Ada. Coba bini kita. Sahabat pagi itu. Masya Allah. Tidak ada mengeluh. Belum lagi. Anak berkuciak, dikiau pulang. Ini lagi rapi-rapi di luar. Atau lagi membasuh di dapur. Anak kita seorang tuh menangis. Siapa yang dikiau? Bini kita. Kan kita seorang bisa aja dong. Mamanya pulang. Coba dikiau sayang gitu. Ya. Mamanya itu tuh dah. Nangis tuh anaknya tuh. Anaknya dia mamanya itu anak pian juga. Iya. Pian dah bawa itu, bersihkan, mandiakan. Nah, coba rahmatnya Allah. Bang, insyaallah taruh tuh kan. Saikong tong-tong. Nah, berkuciak pulang dan saikong lagi. Nah, saikong lagi tuh aja. Bang, saikong lagi belum. Berkuciak lagi dan saikong lagi. Anaknya banyak ya, Pak. Allahu Akbar. Ya, belum lagi yang ini. Bahira belum tung-tung, ini minta makan. Ya, dan bahir yang minta makan belum dibalik dan saikongnya lagi sudah. Hanya bangkit dari gulingnya. Banyak benar. Ya, nah ini korban di banyak anak ini. Itu tuh panggil si abangnya. Kok anak membini pulang kada kawa. Akhirnya anak munculan di situ. Ya, berkat lukdun. Berkat lukdun. La ilaha illallah. Sabar. Di situ terdapat rahmat Allah. Di situ terdapat kemurahan Allah. Ya, di situ terdapat akhlaknya dan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur sa'a khairun min ibadati sana. Kita renungkan betapa luar biasanya jasa perempuan. Wajar Sayyidina Umar bin Khattab ketika dimamai sama bininya, ini akan mau membalas. Berdiam pada siapa Umar bin Khattab? Jangankan manusia, setan buka melihat bayangnya Umar bin Khattab. Setan buka. Tapi begitu dimamai sama bininya, tunduk berdiam. Subhanallah. Kenapa? Bijaksana Sayyidina Umar. Iya. Ini wajar aja memamai sekali dua, biar aja. Iya, wajar aja. Tidak apa-apa. Kerajanya lebih barat daripada aku gawiannya. Masya Allah. Iya. Kemudian ada sampai seorang suami itu jadi wali gara-gara dimamai bini. Ini akan membalas. Jadi wali Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban diziarahi orang.
Nah, pian kalau hendak menjadi wali, ya, hendak menjadi wali dengan jalur ini nih, ziarah ke Syekh Abdul Rahman Bajal Hamad. Bulik dari sana, insya Allah tuh bini pian jadi memamai. Kalau sabar nanti jadi wali seperti mana Syekh Abdul Rahman Bajal Hamad. Di saat itu di mamai, dia aja, bekurehing aja sih, bekurehing. Sanggup kita seorang laki-laki suami ini, ketika dimamai bini, bekurehing kita. Nah, lanjutkan. Lanjutkan. Aduh, sudah pecah piring sebutik. Lanjutkan tinggalnya. Ada terserah ikam dan sudah. Makanya akhir aja. Waduh, luar biasa. Jadi wali dia. Wali. Syekh Abdul Rahman Bajal Hamad. Jadi wali sampai orang bertawasul dengan ini. Ya. Kholwat supaya bisa ada makanan di dalam kholwatnya. Bertawasul jadi aku dengan Syekh Abdul Rahman Bajal Hamad. Ya Allah, berkat seorang wali yang bernama Syekh Abdul Rahman Bajal Hamad. Ya Allah, datangkan makanan. Langsung datang makanan. Ya. Padahal bukan orang ahli ibadah dan sebagainya. Itu aja kuncinya. Ya. Sebuting sabar lawan bini. Wah, itu luar biasa ini. Bini memamai langsung diceleginya. Nah, ayo memamai lagi. Hati-hatilah. Aku nanti esok kawin lagi, awas itu. Udah ancamnya. Mau memamai, kawin lagi aku. Kada jadi. Memamai, aku kawin lagi. Kada jadi. Ini garing si bini. Iya, disari kita harus. Iya, padahal kawaninya hebat. Kawin, silakan kawin. Anda kawin lagi. Kawin aja bang, tapi jangan harap dan bawakan gunting nanti. Selesai dah sudah. La ilaha illallah. Wala tuhrakul adat illa bisawabikil himam ila ta'at. Tidak ada terjadi luar kebiasaan pada diri kita melainkan dengan apa? Sawabikil himam ila ta'at. Semangat dalam beribadah kepada Allah. Ketika seseorang semangat dalam beribadah kepada Allah, berinteraksi dengan Allah, beribadah kepada Allah, maka di situ akan apa? Khawarikul adah. Ya, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia akan bermunculan keluar daripada diri kita. Itu disebut laduni. Sesuatu yang kita sendiri kada tahu, kada mampu sebelumnya, tapi jadi mampu, jadi bisa. Kenapa? Laduni. Karena banyak ibadah kepada Allah. Wala tadharu al-khususiyat illa bil ikla' an syahawat ad-daniyat. Alhamdulillah. Wala tadharu al-khususiyat, dan tidak ada nampak kelebihan kekhususiatannya seseorang illa bil ikla' an syahawat, kecuali meninggalkan syahwat. Ila akhir maqalahu fi kitabihil aikid, sampai dengan akhir berikutnya insyaallah. Ini mulai hendak wahin darus. Kita tutup sampai di sini pengajian kita. Intinya, kesimpulannya, ilmu laduni itu dengan sendirinya akan didapati oleh seseorang manakala seseorang tadi itu ketujuh berzikir dengan istiqomah, ketujuh beribadah dengan semangat dan berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan syahwatiyah. Maka di situ akan nampak khariqul adah, ya, sesuatu yang di luar kebiasaan pada umumnya manusia akan terjadi pada diri kita. Keganjilan nampak pada diri kita di saat kita memang banyak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan itu semuanya. Dengan keistiqomahan kita hadir ke majlis ini seperti ini, ya, dan melaksanakan kegiatan ibadah lainnya di wadah kita masing-masing dengan istiqomah meskipun hanya sedikit, tapi istiqomah itu yang mempunyai nilai yang luar biasa. Istiqomahnya tadi itu, maka akan nampak sesuatu yang khariqul adah, di luar adat kebiasaan manusia pada diri kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له نسألك علما لدني والمشرب صافي الأني وأبيض لي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.